Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? Good morning class 1A and class 1B. How are you today? Hope you always stay healthy. Amin. Before we start our lesson today, everybody please raise your hand and pray together. Selamat pagi anak-anak kelas 1A dan kelas 1B. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Nah, teman-teman, angkat kedua tangannya, kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita bertemu lagi bersama Miss Hani di pembelajaran bahasa Inggris. Nah, hari ini kita mau belajar apa Miss Hani? Kita hari ini akan memasuki bab baru teman-teman. Nah, bab berapa itu? Kita akan memasuki bab 2. Teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah belajar alfabet bersama Miss Hani itu. Kemudian teman-teman juga sudah mengeja nama teman-teman. Masya Allah, hebat-hebat sekali. Melihat videonya, teman-teman dengan lancar mengeja nama teman-teman ke dalam bahasa Inggris. Good job. Nah, untuk hari ini kita sama-sama mulai pembelajaran yang baru. Di bab 2 ini kita akan mempelajari things in our bags. Benda apa saja yang ada di dalam tas kita. Miss Hani yakin teman-teman pasti sekarang pas mau masuk SD ini punya tas baru. Nah, di dalam tasnya itu ada benda-benda yang teman-teman masukkan ke dalam tas. Contohnya buku, kemudian contoh lainnya yaitu pensil, penghapus, krayon, mungkin sampai teman-teman ada juga yang membawa lem untuk persiapan belajar di sekolah nanti. Nah, itu semua benda-benda yang ada di dalam tas teman-teman itu kita akan pelajari dalam bahasa Inggrisnya. Jadi misalkan buku itu bahasa Inggrisnya apa? Kemudian pensil juga apa dalam bahasa Inggrisnya? Oke, so before we start, teman-teman ingat ya, kalau belajar sama Miss Hani pasti ada sesi atau bagian mendengarkan, kemudian teman-teman mengulangi apa yang Miss Hani sampaikan. Agar apa? Agar teman-teman ingat dan juga paham apa arti atau cara bagaimana teman-teman membaca atau mengucapkan kata tersebut dalam bahasa Inggris dan juga ke dalam bahasa Indonesianya. Seperti itu. Jadi siap-siap ya ketika teman-teman mendengarkan satu kata dari Miss Hani dan teman-teman juga mengucapkan kata itu di rumah bersama dengan orang tua teman-teman semua. Oke teman-teman, let's we start. Dibuka buku halaman 35-nya ya teman-teman. Open your book page 35. Oke. Sudah dibuka di sana. Pasti teman-teman juga sudah memilikinya ya di dalam tas teman-teman. Yuk kita mulai listen and repeat, mendengarkan dan mengulangi. Let's we start. Listen and repeat. Pencil, pensil. Pen, pulpen. Eraser, penghapus. Notebook, buku catatan. Crayons, krayon. Ruler, penggaris. Bag, tas. Marker, spidol.
buku. Coloring pencils, pensil mewarnai. Pencil case, tempat pensil. Glue, lem. Oke, good job yang sudah mendengarkan dan juga sudah mengulanginya. Kita bahas satu persatu yuk. Apa saja yang tadi teman-teman dengarkan, kemudian teman-teman tadi juga mengulanginya di rumah. Kata-kata yang Miss Hani sampaikan. Yang pertama ada pensil. Pensil dalam bahasa Inggris pencil. Kemudian ada pulpen. Pulpen dalam bahasa Inggris pen. Kemudian ada penghapus. Penghapus dalam bahasa Inggris eraser. Selanjutnya ada buku tulis atau buku catatan. Nah, dalam bahasa Inggris buku tulis itu notebook. Kemudian ada crayon. Nah, crayon ke dalam bahasa Inggris juga tidak jauh beda ya. Crayon. Selanjutnya ada tas. Nah, tas dalam bahasa Inggris bag. Di atas tas ada penggaris. Penggaris dalam bahasa Inggris ruler. Nah, kemudian ada spidol. Spidol dalam bahasa Inggris marker. Nah, selanjutnya ada buku. Nah, bukunya ini berbeda dengan buku tulis. Nah, kalau yang di sini buku pelajaran itu bahasa Inggrisnya book. Kemudian ada pensil warna. Nah, pensil warna ini dalam bahasa Inggris coloring pencils. Nah, oke, ada tempat pensil. Tempat pensil dalam bahasa Inggris pencil case. Dan yang terakhir, the last one is lem. Lem dalam bahasa Inggris glue. Nah, itu dia tadi teman-teman apa yang sudah kita dengarkan dan tadi ulangi. Teman-teman sudah mengetahui, mungkin dari gambarnya juga teman-teman sudah tahu itu apa. Kemudian diartikan ke dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya ya nak ya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada di halaman 39. Nah, Ibu akan membacakan apa yang ada di halaman 39 ini. Nanti Ibu akan memberitahukan apa sih perbedaannya. Nah, perbedaan dari yang satu ini spidolnya gambarnya hanya satu. Yang sebelahnya spidolnya gambarnya ada 3. Nah, kita lihat sama-sama ya. Yang gambar pertama itu it's a marker. Itu adalah spidol. Oke, it's a marker. Maksudnya itu adalah spidol. Hanya satu spidolnya. Kemudian gambar sampingnya they are markers. They are markers. Nah, di situ spidolnya ada 3. Kenapa tidak it's lagi, Miss Hani? Kenapa tidak it's lagi? Di situ langsung ke they. They itu menunjukkan bahwa markernya atau spidolnya lebih dari 1. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat satu benda, bendanya hanya ada 1, teman-teman menggunakannya it is a, bendanya apa? Misalkan bendanya buku, berarti it is a book. Nah, begitu. Terus kalau misalkan bukunya banyak, bagaimana Miss Hani? Nah, kalau bukunya banyak, teman-teman menggunakan katanya seperti ini. They are books. They are books. Misalkan seperti itu ya. Nah, they itu menunjukkan bahwa dia lebih dari 1. Are juga menunjukkan bahwa dia itu banyak. Dan menggunakan s di belakang kata bendanya. Misalkan tadi book, aslinya kan book, menjadi books. Oke, semoga teman-teman dapat memahami apa yang Miss Hani sampaikan. Nah, begitupun yang di bawahnya. Di bawahnya contohnya ada it is an eraser. Nah,
It is an eraser karena dia penghapusnya hanya ada satu. Kalau misalkan ada 3 penghapusnya menggunakan they are erasers. They are erasers. Nah, kemudian yang ingin Miss Hani sampaikan lagi ke teman-teman yaitu tentang perbedaan antara a dan an atau and n. Nah, teman-teman kan sudah belajar huruf vokal ya. Juga teman-teman sudah belajar huruf konsonan. Jadi di dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman melihat benda kemudian hurufnya itu contohkan, misalnya akan mencontohkan pencil. Pencil. Nah, pencil. Kenapa dia pakai atau pakai a? Karena huruf pertama dari pencil itu adalah P. P itu termasuk huruf konsonan. Oke. Nah, berbeda dengan an eraser. An eraser. Tadi a, sekarang an atau an. Nah, kenapa dia menggunakan an tidak menggunakan a? Karena huruf pertama dari eraser adalah E. E itu adalah huruf vokal. Jadi perbedaan menggunakan A atau E, kemudian an atau en itu tergantung dari huruf pertama objeknya atau bendanya. Kalau bendanya menggunakan huruf konsonan berarti menggunakannya E. Tetapi kalau bendanya menggunakan huruf vowel depannya, itu berarti menggunakan an. Oke, semoga teman-teman dapat memahami apa yang Miss Hani sampaikan ya. Itu tadi pembelajaran kita mengenai things in our bags atau benda yang ada di dalam tas kita. Teman-teman terus berlatih ya. Di bukunya banyak latihan-latihannya. Boleh dibimbing dengan orang tua teman-teman semua untuk mengerjakannya sebagai latihan. Oke? Nah, itu saja yang dapat Miss Hani sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Teman-teman jangan lupa terus belajar dan juga tetap semangat. Ingat ya, kita juga harus terus berdoa supaya kita bisa kembali masuk ke sekolah. Oke, itu saja yang dapat Miss Hani sampaikan. I think enough for today. Miss Hani akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you in the next video. Goodbye.